Ya, sudah cukup lama saya tidak berhadapan dengan mahasiswa karena sudah resign gitu ya. Dan tentu ilmu yang tidak dimanfaatkan itu akan berhenti. Jadi dengan kesempatan ini ilmunya hidup lagi gitu. Pertama-tama saya ingin meluruskan dulu ya, mungkin memang beginilah ya, seni lukis, seni rupa, seni ini masih disalahpahami. Jadi apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan melukis bagi anak-anak prasekolah dan di kawasan pendidikan itu masih belum sepenuhnya dipahami sebagaimana seharusnya ya. Jadi pertama kita berpegang pada prinsip bahwa konsep pendidikan seni rupa di sekolah itu adalah hak semua orang, bukan hanya hak mereka yang berbakat saja gitu. Jadi semua yang mengikuti atau peserta didik layak atau wajib ya memperoleh kesempatan itu, sehingga kita harus mengingat bahwa ada anak yang memang punya bakat dan anak yang tidak punya bakat seperti itu. Nah, dalam hal seperti itulah maka konsep yang saya ikuti ya, aliran yang saya ikuti gitu ya di dalam pengembangan pendidikan itu adalah bukan art education tapi education through art gitu ya, pendidikan melalui seni. Nah, dengan konsep itu maka apapun yang kita maksudkan dalam tujuan pendidikan itu bisa kita lewatkan seni rupa ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih mengutamakan partisipasi bukan kompetisi. Jadi misalnya baik-baik saja sih diadakan lomba, tapi saya lebih cenderung untuk membuat event itu pameran ya, pameran bukan lomba, sehingga yang muncul nanti adalah apresiasi ya dan aktualisasi gitu. Jadi kalau lomba umumnya apa namanya, kalau lomba itu umumnya yang ikut serta yang dipilih saja, yang tidak dipilih karena nanti harapan untuk menang itu tipis maka tidak diikutkan. Nah ini saya tidak menganut aliran yang seperti itu. Jadi sekolah bukan tempat mengkoleksi trofi saja ya, tetapi lebih pada penyelenggaraan pameran, pameran dalam skala yang ya diinginkan kecil atau besar ya, dan semua boleh ikut. Nah begitu. Baik, yang akan saya perkenalkan pertama pada Anda ini sebagai guru ya adalah perlu paham apakah dunia seni rupa kalau itu dikaitkan dengan produk itu bukan hanya keterampilan melukis sesuatu yang naturalistik ya atau sesuatu yang figuratif saja ya, misalnya menggambar bunga, menggambar ini lalu ada tuntunan-tuntunan mengarah pada itu ya. Bukan hanya itu sebetulnya, tetapi lebih pada mengenal ya apa sih yang disebut dengan unsur-unsur rupa itu. Gitu. Kalau bentuk itu bisa bermacam-macam, bentuk hewan, bentuk manusia, bentuk benda. Kalau itu diajarkan maka tidak akan ada habisnya karena di alam ini banyak sekali benda. Tentu tidak mungkin digambar satu persatu kan ya. Jadi tapi ketika kita mencoba memahami dulu esensinya maka itu bisa disederhanakan bahwa dalam tiap wujud itu ada garis, ada bentuk, ada bidang, ada di sesudah garis mestinya bidang dulu. Ada bidang, ada bentuk, ada ruang, ada warna, ada tekstur. Nah, ketika kita memahami tentang unsur-unsur itu, maka kita akan mudah
bahwa di alam semesta ini ada banyak daun dengan bentuk masing-masing, tetapi tidak satu pun yang geometris. Tidak ada daun yang persegi, ya. Tidak ada daun yang persegi, tidak ada daun yang segitiga, tetapi semuanya bentuk tidak beraturan. Nah, daun-daun tadi adalah shape. Shape itu bidang. Nah, bidang itu ada yang bidang geometrik, ya. Ada pula bidang yang bebas. Bidang yang geometrik, ya, yang mengikut aturan geometri itu misalnya lingkaran, segi 4, segitiga, jajaran genjang, begitu. Sedang bentuk yang tidak beraturan, ya tidak ada anunya, tidak ada standarnya. Ya semua bentuk-bentuk bidang daun-daun itu semuanya irregular, ya. Ini hujannya lumayan lebat. Tempat saya atapnya mandek, jadi rame banget nih. Enggak mengganggu kok ini, enggak kedengaran nih, Kung. Apakah suara hujan mengganggu? Mboten. Tidak, Kung. Oh ya. Yeah. Jadi setiap bidang itu pinggirnya dibatasi oleh garis, ya. Dalam istilah seni rupa kita sebut outline atau garis pinggir. Nah, ketika kita menarik garis, ujungnya kita tarik lalu kita temukan kembali satu dengan yang lain, terbentuklah garis. Nah, garis itu bisa geometrik, ya, bentuknya, shape-nya itu bisa geometrik, bisa irregular, tidak beraturan. Nah, itu. Jadi itu tentang garis dan si bidang atau line and shape. Saya harap Anda sudah bisa menangkap, ya. Nanti kita bukan. Kemudian ada ini masukkan di sini size, ukuran, ya. Kita tahu bahwa di dalam setiap bentuk itu selalu ada ukuran. Ada kecil, ada besar, ada sedang. Ada kecil, sangat kecil, ya, kecil sekali. Ada besar, cukup besar, besar sekali. Pemahaman pada ukuran itu akan menentukan ketika kita menata bentuk-bentuk itu di dalam sebuah komposisi. Misalnya, ya, Anda mengatur display. Anda punya warung jualan kayak buah-buahan, ya. Ada buah-buahan yang anggur, ya. Tapi juga ada semangka. Lalu ada jeruk semboro, misalnya seperti itu. Tentu Anda akan menempatkan buah-buah tadi dengan mempertimbangkan ukurannya. Kalau semangka dijajar dengan buah cipluan, itu tidak harmonis karena selisih ukurannya terlalu jauh. Jadi misalnya semangka jajarnya dengan melon, dengan jeruk Bali, lalu akhirnya dengan jeruk keprok, terakhir sekali anggur, ya, seperti itu. Dengan begitu kenikmatan tampilannya nanti akan serasi dan tidak tidak terlalu kontras. Lalu kemudian ada space. Space itu adalah ruang. Nah, setiap bentuk membutuhkan ruang, ya. Ruang itu 3 dimensi. Jadi kalau garis itu 1 dimensi, bentuk bidang itu 2 dimensi, panjang kali lebar. Lalu form itu ada 3 dimensi karena ada panjang, lebar, tinggi. Nah, misalnya kotak, ya, itu 3 dimensi. Tapi kalau bentuk yang datar itu 2 dimensi. Lalu ada ruang. Nah, ruang itu ya
ditempati oleh bentuk-bentuk tadi itu, ya, maka ya 3 dimensi juga. Oke, jadi kita lalu mengenal garis, bidang, bentuk, ruang, ya. Nah, lalu unsur yang berikutnya adalah color, warna, ya, warna. Warna pada prinsipnya itu adalah cahaya. Ketiadaan cahaya mengakibatkan hitam. Adanya cahaya maka nampak putih dan warna-warna lainnya. Jadi di dalam seni lukis ada namanya shade dan tint, ya. Shade itu bayangan, tint itu apa ya? Ya pokoknya terang begitu ya. Nah, warna dasar itu ada 3 pada awalnya, pada primernya itu ada 3, yaitu merah, kuning, dan biru. Itu disebut warna dasar atau primary color. Primary color, ya. Warna-warna primer. Coba sebutkan lagi. Merah, Silakan teman-teman. biru. Oke. 100. Biru. Nita. Merah, kuning, biru ya. Hijau itu sudah bercampuran ya. Ya. Kemudian dari 3 warna kita bisa membuat warna lain, warna turunan, yaitu yang kita sebut dengan secondary color. Warna kedua, ya. Warna kedua itu misalnya begini, kuning dengan biru menjadi Hijau. oh, hijau, betul, betul. Biru dengan merah menjadi ungu, betul. Lalu biru dengan merah, Merah. hijau dengan merah, kuning dengan merah, kuning. Kung. Itu ya. Kuning dengan merah menjadi Orange. ya. Atau dengan bahasa lain kita menyebutnya jingga. Jingga. Ya. Nah, jingga. Jadi warna dasar kita mempunyai 3 warna, kemudian warna sekunder kita punya 3 warna. Selebihnya nanti karena warna sekunder ditambah dengan warna lain itu menjadi warna intermedier macam-macam ya. Akhirnya jadi coklat, ya akhirnya lagi menjadi hitam keruh, keruh ya. Nah, bagaimana kalau berkaitan dengan cahaya tadi, kita ingin membuat warna itu menjadi lebih gelap, lebih tua, dan lebih terang, lebih muda. Maka kita menggunakan warna hitam dan putih. Sebuah warna yang ditambah putih secara bertingkat akan menjadi lebih muda, lebih terang. Ini namanya tint, T-I-N-T ya. T-I-N-T, tint. Misalnya begini, biru ditambah dengan putih 1 menjadi biru muda. Tambah lagi 1 biru lagi, putih lagi menjadi biru lebih muda. Biru muda 1, 2, 3 akhirnya menjadi biru yang ya macam-macam lah ya. Gitu. Lalu untuk membuat gelap bagaimana? Supaya gelap ditambah dengan hitam. Tapi yang ditambahkan adalah warnanya bukan hitamnya. Jadi kita mengambil warna tertentu misalnya merah ya, kita ambilkan putih, hitam setitik saja, lalu menjadi hitam agak tua, ya hitam tua. Dan seterusnya akhirnya menjadi hitam yang gelap sekali, tetapi masih merah yang tua ya. Itulah yang disebut dengan warna. Dan warna ini selain memiliki jenis-jenis seperti itu, warna itu juga mempunyai karakter.
ya, karakter, sifat, ya. Misalnya begini, warna terang mempunyai sifat bentar. Warna itu ada dua, ya. Ada warna panas dan warna dingin. Coba sebutkan warna panas. Merah, oranye. Ya. Oranye. Warna panas coba. Biru. Hah? Ya. Oranye. Oranye, oke. Kuning. Kuning. Orange. Ya, warna panas. Lalu warna dingin coba. Biru. Biru. Hijau. Hijau. 100 untuk Ika. Jadi itu warna panas dan warna dingin. Lalu warna panas mempunyai sifat membuat suasana menjadi hangat, ya, menjadikan sebuah suasana itu ceria, ya, lalu membuat kesan ruangan menjadi luas, ya, luas, begitu ya. Biasanya warna yang di kamar kalau dicat dengan warna kuning, dia akan menjadi terlihat lebih luas ketimbang kalau diwarna dengan hitam. Kalau diberi warna hitam gelap, dia akan menyempit, ya. Nah, begitu. Jadi itulah pengaruh dari warna, ya. Kemudian kalau di dalam hal yang lain mungkin orang bisa memberikan simbol-simbol dalam bentuk warna, ya. Anda tahu kalau warna pink itu apa, seperti itu kan? Nah, itu apa, populer saja itu, ya. Kemudian ada texture, ya. Texture itu tekstur. Setiap benda yang ada di alam semesta ini, Tuhan memberikan apa? Texture di sana di dalam upaya mungkin maknanya adalah bahwa supaya benda-benda itu bisa dikenali. Kalau tidak secara visual, ya secara taktil. Kalau orang panca inderanya itu sempurna, dia bisa melihat karena melihat dari teksturnya. Oh, ini halus, ini kasar, ini burung merak, ini burung apa ya? Ini landak, misalnya gitu kan, ada teksturnya beda-beda toh. Ini ikan apa gitu ya, dari teksturnya. Tetapi karena Allah itu maha kaya, maha bijaksana, maha pandai, ya, maka orang yang maha sayang, karena yang disayangi tidak hanya orang yang sempurna pandangannya saja, tapi orang yang disabilitas juga diberi kesempatan. Walaupun secara visual tidak bisa melihat, dia bisa meraba. Oh, ini belut. Misalnya seperti itu ya, karena licin, ya. Oh, ini apa ya? Salak. Nah, seperti itu, dengan meraba dia. Itulah. Jadi indera kita yang 5 itu mata, telinga, hidung, lalu saraf peraba, ya, itu semuanya menjadi sarana untuk menangkap kebesaran Allah tadi melalui tampilan-tampilan, apakah garis, apakah bidang, atau bentuk, atau warna, atau tekstur, atau value. Value itu nanti saja, karena ini mungkin tidak bisa dijelaskan secara verbal, ya. Oke. Nah, lalu di antara pertemuan antara elemen dan prinsipal, ya, elemen itu unsur, ya, elemen itu unsur. Ibarat masakan, dia itu bumbu-bumbunya, ya, begitu. Lalu prinsip itu prosesnya di dalam membuat bentuk itu enak dilihat, ya,
enak dilihat, indah, kemudian menyenangkan. Itu bagaimana mengaturnya? Itu ilmunya namanya composition. Komposisinya bagaimana? Itu mengikuti prinsip-prinsip yang ada di sebelah kanan itu, ya. Yang pertama adalah balance, keseimbangan. Nah, kalau berbicara soal keseimbangan, kita tetap memperhatikan antara bagian kanan dan bagian mana? Bagian kanan dan bagian Kiri. kiri. Oh, ya. Kalau sebelah kiri lebih berat dari bagian kanan, namanya Tidak seimbang, Kung. tidak seimbang atau jomplang. Ya. Lalu bagaimana itu di dalam penampilan? Misalnya ada apa bentuk ya, shape ya. Ada tadi saya bilang di kelas ya, disuruh praktek, ya, ayo mengatur buah-buahan ini di meja, diberi tes apalagi gitu ya. Nah, itu unsur balance itu, atau mengatur gambar potret di dinding. Ada foto kecil ya ukuran 3x4, lalu ada foto besar ukuran poster A3 dijejer. Ya enggak kelihatan yang kecil. Nah, harus dicarikan didampingi dengan gambar yang sebaya, seimbang. Gitu loh ya. Intinya begitu. Jadi mengapa saya mengatakan bahwa seni rupa itu bukan tujuan, tetapi alat. Ya karena ini kita dilatih untuk memahami keseimbangan karakter itu ya. Lalu kontras. Ya. Kontras itu Anda tahu semua tentu ya. Sesuatu yang berbeda jelas antara satu dengan yang lain. Ini penting sekali. Kenapa? Seni rupa itu mengandalkan pada penampilan. Jadi kalau sesuatu itu nampak memperhatikan kontras, maka elemen-elemen itu mendapatkan perhatian yang wajar, yang seharusnya. Nah, jadi tidak tenggelam gitu ya. Seperti itu. Oke. Kontras dan emphasis. Sebetulnya ini sama. Kalau kontras itu perbedaan yang mencolok, kalau emphasis itu penekanan. Nah, di mana penekanannya? Ya, ketika Anda menggunakan busana muslim misalnya ya, itu mesti lengannya panjang, bajunya panjang juga sampai ke bawah. Anda ingin memberikan emphasis, penekanan di mana? Lalu di dada sebelah kiri ditaruh aksesoris. Nah, jadi itu supaya orang melihat apa ya? Ya wajah Anda itu karena di dekat itu ada wajah yang pakai andeng-andeng. Jadi Tuhan sudah menaruh andeng-andeng itu untuk emphasis gitu ya. Wah, ini andai kata nggak ada andeng-andeng ya seperti itu. Jadi emphasis itu tempat kita menekankan sesuatu di dalam berpidato, membaca puisi, dan ini juga ada emphasis itu. Kalau membaca datar, suasananya menjemukan, pendengarnya akan mengantuk. Tetapi ketika pada bagian-bagian tertentu ada penekanan, ada saatnya pelan, ada saatnya lambat. Tapi ketika satu tempat dia dibaca dengan cepat sekali dan keras. Nah, di situ yang tidur-tidur terbangun. Ya enggak tahu ini yang peserta kuliah ini ada yang tertidur enggak ya? Enggak ya saya kira. Saya kira enggak tuh. Tuh sudah mulai tersenyum tuh. Ya. Kemudian proportion. Apa proportion itu? Ayo. Siapa yang bisa boleh pulang? Gimana mau pulang orang hujan ini? Ayo enggak bawa. Ya, proportion itu perbandingan antara bagian-bagian. Ya, misalnya botol. Ambil contoh sebuah botol. Botol kecap. Kecap Maggi dan kecap cap sate atau bango ya. Beda kan?
Kalau gajah mage itu lehernya panjang, lalu bawahnya sage. Kalau gajah apa namanya cabango itu lehernya kecil, pendek, kepalanya pentol, lalu badannya besar. Lalu ada lagi botol bensin. Nah, itu ya, botol bensin itu mulai dari atas sampai ke bawah itu. Nah, kalau mau memelihara badan ya Anda boleh pilih sendiri. Mau pilih botol bensin apa botol ini. Artinya kalau botol bensin nggak punya pinggang, cukup pakai daster aja ya. Itu ya. Ya itu ini proporsi itu Allah itu memang maha indah. Salah satu sifat Allah itu jamil, ya, indah. Makanya menyukai keindahan. Nah, gitu. Ya, menyukai keindahan Allah itu. Jadi apa namanya? Wanita kalau di dalam fashion ya fashion. Nah, fashion itu yang dipakai standar adalah kepala itu perbandingannya 1:8, gitu ya. Jadi nanti pinggangnya di mana gitu ya. Jadi kalau gambar fashion itu biasanya kepalanya kecil, dadanya bidang, ke bawah sempit gitu lalu lebar ke bawah itu ya. Kemudian proporsi ini nanti menentukan ya. Kalau Anda melihat berbagai, mungkin ada yang punya koleksi botol ya. Ini contoh yang paling baik untuk mengenal proporsi itu memang botol. Siapa yang koleksinya parfum ya, Bacardi, kemudian Baccarat, kemudian apa gitu itu ya. Itu proporsi dari botolnya itu luar biasa bagus itu, indah-indah. Ya. Saya dulu suka ngoleksi botol minuman keras. Karena bukan karena alkoholnya, tapi botolnya. Tapi lama-lama pikir, lah ini kan sama dengan mempromosikan barang yang haram. Akhirnya nggak jadi deh gitu ya. Nggak tahu hilang juga, pecah juga. Tapi bagus tuh proporsi botol-botol yang seperti itu ya. Kemudian setelah proporsi adalah pattern, pola. Ya, pola itu pengulangan bentuk ya. Kalau Anda lihat kain batik atau pola ya, apakah di seni lain ada pattern? Ada. Misalnya musik juga lagu, itu kan satu lagu, satu baris diulang-ulang terus tuh, diulang-ulang. Ada refrain, nah itu pattern juga. Lalu ada terakhir gradient. Gradient. Gradient itu nuansa atau apa ya? Perpindahan yang berjenjang, gradasi. Nah, ya gradasi. Kalau Anda melihat hasil lomba mewarna itu di TK biasanya kan ada itu anak-anak suka membuat gradasi seperti itu ya. Jadi ini beberapa elemen ya yang berkaitan dengan ini. Lalu ada prinsip. Nah ini bukan untuk diceramahkan pada anak-anak, tetapi adalah pengetahuan yang setidak-tidaknya Anda harus miliki sehingga ketika melihat ya bisa bercerita juga pada anak-anak ya, misalnya menilai ya, oh kenapa ini kok berat di sebelah sini, oh iya itu karena ini ya, terus kenapa kepalanya yang orang yang di sini ini besar sekali, mulutnya kok lebar sekali, sementara yang satu iya itu kalau di rumah itu suka diem jadi mulutnya kecil gitu ya, yang ini mulutnya lebar ya karena suka ngomong. Cara membuat perbandingan seperti itulah yang membuat apa pendidikan seni rupa itu menjadi media yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai gitu loh. Jadi bukan ini anak-anak daunnya hijau ya, terus apa yang diperoleh dari pendidikan seni rupa kalau hanya seperti itu? Karena
tidak semua daun hijau. Daun yang kering warnanya kuning, gitu ya. Daun puring warnanya merah. Jadi enggak punya nilai, ya. Nah, kontras dan sebagainya, ya. Baik, sampai di sini mungkin saya akan menginjak ke hal yang lain ya. Oke, bentar. Nah, itu ya, ada yang gambar 2 itu scale gitu ya, scale gitu ya. Skala itu kan yang sebelah kiri mungkin Bu Seni di situ ada Oh iya ya. G. scale ya, skala ya kan. G. Sebentar, Ah. Pak. Nah, ini G. G. Nah, jadi kalau lihat gambar itu ya, yang sebelah kiri itu sama artinya itu memang menunjukkan perimbangan, balance ya, skala. Nah, kalau hanya ditempatkan monoton seperti yang sebelah kanan, itu daya tariknya kurang. Nah, ya dah. Kalau anak-anak suka gambar itu objeknya di tengah lalu kiri kanan itu sama, itu seperti gambar gunung. Itu gunung 2 lalu tengahnya matahari, sawah dibelah dengan jalan raya, lalu padinya bisa dihitung. Wah, itu kan nggak menarik itu. Coba kelapanya digeser ke kiri, mataharinya digeser ke kanan, jalannya dibelok-belokkan. Nah, itu barulah citra rasa estetiknya tumbuh. Kalau yang tadi itu hanya stereotip saja, mengulang-ulang apa yang pernah dilihat itu saja. Nah, di sana lalu tidak ada kreativitas, ya. Itu. Nah, kalau gambar yang sebelah kiri itu ada balance, ya. Yang satu besar tetapi bawahnya kecil. Yang sebelah kanan itu seimbang. Nah, saya punya pertanyaan begini, yang bisa menjawab boleh pulang. Berat mana besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo? Sama kok. Sama. Kok bisa? Karena beratnya sama-sama 1 kilo kok. Iya, iya. Nah, yang membedakan apanya? Volume. Jenisnya. Volume, pintar. Jadi kalau Anda memasang gambar ya di mana? Di dinding ya, satu gambar keluarga, nenek Anda dulu seorang bangsawan gitu ya. Pon ya, pakai surjan lalu duduk di kursi yang anggun gitu, besar gitu. Di belakangnya itu ada permaisurinya gitu ya. Waduh. Terus itu bingkainya besar sekali. Nah, kemudian Anda pasang foto cucu-cucu ya. Lah, berapa perimbangannya? Kalau yang sebelah kanan itu hanya 1 foto, yang kanan yang supaya bisa mengimbangi beratnya dari secara visual kan begitu ya. Jadi nggak harus kiri kanan. Kalau kiri tengah kanan ya sebelah kanan Pak Jokowi, sebelah kanan kiri Ma'ruf Amin, lalu tengahnya burung Garuda, ini namanya kantor kelurahan itu. Jadi kantor kelurahan. Kalau di rumah ya nggak begitu ya, ada bendera gitu. Jadi ini estetikanya nanti seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Oke, saya carikan ya. Mana tadi? Aduh, pattern. Ini Bu, yang line, shape, color, value, form, texture, space itu Bu, yang kecil-kecil itu. Nggak saya beri urut nomor sih. Ya. Ada Bu. Bukan Bu, yang visual. Yang visual. Ini kan deskripsinya, definisinya.
Yang ini Bu, ada foto-fotonya itu Bu. Nah, itu dia. Oke. Coba tolong ini Ternyata masih diperhatiin. mood. Iya. Kecil sekali ya. Nggih. Ada line. Tapi Nah, kalau lewat HP itu malah justru bisa di zoom, Mbak. Bisa. iya. Gitu. Kalau di sini saya wah ini. Kalau di laptop malah enggak bisa. Saya pakai tab yang satu ini bisa line. Anda lihat line di situ ya. Line itu garis. Garis itu kalau di dalam pengertian ini bukan hanya goresan pensil ya, tapi agak sapuan kuas juga boleh. Hanya memang dia hanya membentuk satu dimensi saja itu ya, lebar tipis. Jadi garis itu ya, ada garis tipis, ada garis tebal, ada garis putus-putus, ada garis menyambung, ada garis patah, ada garis lengkung. Gitu. Dan masing-masing itu menunjukkan karakter. Ya. Karakter itu apa? Sifat. Saya ambil contoh realistisnya begini. Saya adalah perancang kendaraan yang sedang mendapat order dari Departemen Pertahanan. Nah, saya kepala pindad. Ya gitu. Pak, tolong desainkan tank, Pak, mesin perang, kendaraan tank. Itu lalu saya berapa, Pak? Ya 500 lah, Pak, gitu. Ya dari bahan yang tahan peluru. Kira-kira garis di dalam penampakan kendaraan tadi yang saya buat itu garis lengkung apa garis patah atau garis lurus yang banyak yang dominan? Ayo. Garis lurus. Garis lurus, terus masa lurus semua? Kalau lurus semua nanti jadi kereta. Apa garis lengkung? Pernah lihat tank, panzer? Pernah, Kong. Nah, itu garisnya patah-patah apa lengkung seperti apa ya, mobil mewah yang untuk itu? Sebutkan sebuah nama merek mobil mewah deh, sedan gitu apa kira-kira? Aku nggak apa, soalnya nggak punya sih. Lamborghini. Yang paling mahal sekarang. Pajero. Lamborghini, ya. Kemudian atau apa lagi? Nah, itu kendaraan yang untuk angkutan berat ya, apa namanya, crane, katrol, untuk apa ya, untuk bulldozer itu kan desainnya menggunakan garis-garis patah, tidak seperti kalau desain kita membuat mobil-mobil mewah ya untuk pesta. Itu kalau ke pesta membawa panser nanti kan gimana itu ya. Jadi itu untuk pesta garis-garisnya elegan. Garis elegan itu lengkung, streamline, seperti itu ya. Nah, untuk padanannya kita lihat body dari Oke, mungkin Kong ada kendala sinyal ya, sebentar kita tunggu dulu. Ini. Oh ya, sambil menunggu Kong ya, untuk teman-teman nanti bisa dikoordinir oleh koordinator kelas ya. Nanti silakan koordinasi bertiga siapa yang minggu depan datang ke Kampung Baca ya. Jadi mungkin sekitar 10 atau misalnya 15 orang masih bisa saya kira.
untuk bisa datang langsung ke Kampung Baca ya, terutama yang mungkin domisili Jember gitu. Nih kebetulan di sebelah juga saya baru selesai rapat. Oke. Ya sekali lagi sambil menunggu Kung, ini untuk koordinator kelas A siapa? Halo koordinator kelas A siapa? Bunga, Ibu. Bunga ya. Nanti bisa dikoordinasikan siapa saja dari kelas A yang minggu depan datang ya. Mungkin sekitar 5 atau 6 orang untuk masing-masing kelas. Kemudian kelas B siapa koordinatornya? Halo kelas B. Ini kayaknya liburannya panjang banget ya, aku sampai lupa itu. Atau belum ada di kelas ini? Ya silakan dibentuk ya, siapa? Kelas B masih belum ada, Ibu. Oke, nanti silakan siapa ya bisa dikoordinasikan, kemudian nanti bisa membantu teman-teman untuk menentukan siapa yang datang minggu depan ke Kampung Baca ya. Kelas C? Maulina Buyung, Ibu. Oke, Maulina Buyung ya, nanti bisa membantu teman-teman yang lain untuk mengkoordinasi siapa yang nanti datang gitu ya. Dan yang datang tentu saja sudah siap dengan alat dan bahannya. Kemudian nanti juga yang di rumah ya jangan lupa tetap ya, yang di rumah juga nanti menyiapkan alat dan bahan untuk praktek. Kemudian apa namanya, kalau Anda menggunakan HP atau laptop untuk Zoom-nya ya nanti bisa diarahkan gitu ya ke kertas yang Anda buat sebagai media lukis supaya nanti juga Kung bisa memantau bagaimana pekerjaan kalian dan nanti bisa mungkin memberikan arahan-arahan gitu ya. Kung Iman apakah sudah bergabung kembali? Oh, masih keluar lagi ya. Sebentar. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Ferdian. Oke. Untuk waktu berkunjungnya itu apakah waktu mata kuliah seni rupa hari Jumat minggu depan, Ibu? Ya, kita sampai ke pertemuan berapa itu ya yang apa namanya yang praktek-praktek itu semuanya di apa namanya di hari yang sama ya, Rabu ini. Rabu jam 16.10 sampai 17.50 ya. Karena kalau saya mindah jadwal ke yang lain kok agak susah gitu. Kalau misalnya kita mau kelas sendiri-sendiri juga nanti Kungnya yang mungkin agak kerepotan ya 3 kali gitu perlu untuk melayani kita dalam seminggu. Nah, ini kan juga agak repot ya. Jadi memang kita kumpulkan supaya kita semua bisa belajar bersama-sama. Seperti itu Ferdian. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Sebentar. Oh ya masih belum berhasil masuk lagi ya. Halo, Halo, inggih, Kung. gambar saya sudah muncul belum? Bentar. Nggih, sampun. Oke, oke. Ya, sudah saya bisa lanjutkan. Inggih, monggo, Kung. Oke. Saudara-saudara sekalian, saya mengambil banyak sumber dari beberapa yang di situ dan semuanya berbahasa Inggris. Memang ini saya pertama sumber yang seperti ini lebih banyak yang berbahasa Inggris. Saya sangat sulit memperoleh informasi seperti ini dari situs lokal nasional gitu ya. Dan ini juga merupakan tantangan bagi Anda bahwa bahasa Inggris itu sebuah tidak boleh tidak gitu loh ya. Jadi harus memaksakan diri juga. Oke. Lalu untuk berikutnya ya itu tadi prinsip-prinsip sudah saya perkenalkan, kemudian itu tampilan-tampilan dari tadi mana ya yang
Ada apa? Lines, kemudian nanti, nah ini shape, color, value, form, texture, space. Nah, kemudian ada balance, contrast, movement. Memang tidak semuanya itu persis ya. Misalnya ada yang melibatkan di sini movement ya, ada yang di tempat lain menggunakan kata value itu masuk di dalam ini ya, just unity dan sebagainya. Ah, ini enggak masalah ya. Ada di sini tidak masuk tadi itu ada unity. Unity itu kesatuan. Artinya apa? Di dalam sebuah karya seni rupa antara semua unsur itu harus menyatu ya. Seperti kalau masakan itu ya yang nggak cocok dengan apa keseluruhannya ya nggak enak gitu kan. Misalnya dalam satu meja itu hidangan-hidangan tertentu yang tersaji, misalnya ada katakan apa ya, tahu ya, tahu itu tiba-tiba warnanya biru gitu ya. Wah, ini nggak menyatu ya, itu jadilah itu kurang ini. Nah, jadi begitu. Nah, lagi-lagi saya ingin tekankan pada teman-teman semuanya ya, ini alangkah baiknya sebagai pendidikan karakter gitu ya. Kenapa? Dengan cara-cara ini kita memperkenalkan adanya keseimbangan, gerak dan sebagainya itu dengan cara-cara kita ya. Oke, soal metode nanti ini sangat dinamis. Sedang ada kendala lagi ya. Art E. Sebentar ya. Duh. Ya, oke. Jadi kembali lagi ke tadi ya. Apa itu namanya? Elemen sudah, unsur sudah, kemudian sebagian nanti akan kita praktekkan saja karena antara alat dan bahan dan metode itu kadang-kadang apa ya tidak bisa ya lebih baik dipraktekkan dengan langsung ya. Baik, sekarang saya ingin Bu ini membantu saya membuka foto-foto berikutnya, yaitu yang ke bawah Bu, sesudah apa namanya ya urut sajalah supaya lebih jelas lagi. Oh, ini sedang pemadaman nggak Kung di sana? Oh enggak. Kenapa? Memang saya ini karena apa ya? Lightingnya kurang bagus di sini, jadi begitu. Kalau pakai Android sebetulnya lebih enak, tapi silau anunya ini. Oke. Nah ini terlihat Bu gambar saya. Yang mana Bu? Yang ini Kak Kon? Enggak, foto saya kelihatan juga kan? Oh, nggih. Nah, sekarang yang di bawah itu ada scale tadi Bu. Scale. Sebentar. Scale yang ke atas lagi mungkin. Nah itu ya. Terus. Nah. Yang tadi. Ya, terus berikutnya Bu. Terus yang naik. ini? Oh, naik. Ya, lanjut ya. Terus Bu, yang oh, yang brush tadi, oke. Ya, brush. Nah, jadi ini sambil lalu saja, jadi mungkin tidak sistematis, tapi nggak apa-apa ya. Ini adalah apa yang disebut dengan airbrush, ya. Airbrush ini mungkin untuk di sini
tidak populer, tapi dulu kita pernah memakai pakai toothbrush. Sikat gigi kan? Ya, betul. Pakai Ya. toothbrush ya. Pakai Jadi, sisir, nggih. pakai sisir ya. Biasanya pelukis-pelukis ini yang menghiasi foto-foto di apa desain-desain di Prauto itu loh. Belakangnya Prauto itu, itu kan ya pakai ini. Di baknya truk itu, nggih. Ini Oh, airbrush. nggih, nggih. Alatnya di bawahnya itu ya. Hmm. Nah, ini airbrush. Ya cukup mahal ya, tapi kalau profesional Anda nanti bisa membuat banyak hal ini untuk souvenir-souvenir ya, gambar-gambar kecil. Yang berikutnya ini adalah apa yang disebut dengan etching ya. Etching itu begini. Kertas itu kita warna. Sebentar. Adalah jaringan lagi ya. Jadi kita tunggu dulu ya. Tokongnya bisa masuk lagi. Oke. Nggih. Sudah, nggih. Nggih. Ini jadi dasarnya adalah kertas yang sudah di krayon warna-warni, tapi dengan ditekan ya, jadi tidak tebal. Lalu di lapis kedua itu warna hitam saja, diratakan semua sehingga tertutup. Kemudian digores. Nah, gambarnya pakai paku, obeng atau apa atau pisau juga bisa. Lalu hasilnya seperti itu ya. Ini namanya etching, crayon etching namanya ya. Kalau di toko di Gramedia ada yang sudah dijual, tapi anak-anak sukanya begini, semuanya dikerok gitu, lalu ya rugi dong kita ya, dikerok semua jadi waduh ya itu ya. Oke. Berikutnya ini adalah montase apa? Kolase. Kolase ya. Kolase. Jadi berbagai macam kertas kita tempel, dirobek juga boleh. Tidak harus pakai gunting ya. Itu kolase. Ya anak-anak tentu tidak sebaik ini ya, karena ini yang bawahnya ini, nah, atasnya Bu, atasnya itu ada daun itu. Sebentar. Oh yang mana nggih? Nggak kelihatan ya Bu ya. Oke. Oh ya ya itu. Sebentar. Itu. Oh, bentar. Terus turun. Nah lihat sih Bu, Pak Tumak di mana ya? Oh, bentar. Kayaknya belum terdownload berarti ini. Oh iya nggak apa-apa. Sudah. Sebentar. Kita lanjut saja ke pelangi itu Bu. Pelangi. Oh, nggih. Pelangi. Ya ada teman. Nggih. Suruh nunggu Pak. Ya jadi ini ciri dari gambar krayon ya. Tapi ini kayaknya yang gambar orang dewasa lah ya. Kayaknya anak-anak tapi yang gambar orang dewasa gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Nggih. Ini pakai krayon atau chalkboard, kapur tulis, chalkboard ya. Kemudian, yang ini, yang tadi itu Bu, yang ini. Oh cap, nggih. Kita biasanya dulu pakai gedebok ya, pelepah pisang. Nggih. Ini namanya printing ya, printmaking. Ya. Kalau ini yang berikutnya Bu, itu oh ternyata nggak apa-apa. Banyak yang belum ke-download. Ya, ini ini. Apa namanya? Cat air ya, cat air tapi dalam bentuk yang balok. Jadi dalam bentuk yang apa?
kayak ini alat make up itu. Mm. Iya, jadi itu. Terus Bu, silahkan lanjut Bu. Bentar, ini ada lagi nggak ya? Oh, foto kita, Bu. Iya, iya. Bentar, kayaknya banyak yang belum ke-download ini, Kang. Oh iya, 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 nggak apa-apa sudah. Oh, bentar, Kang. Ini ada yang menarik juga ini. Iya, silakan. Oh ya, ini ya. Oh, ini ada daun yang tadi, nggih. Iya, iya. Itu adalah etsa juga, etching. Etching. Nggih. Oh, ini. Iya. Apa ya ini? Belum muncul. Bentar. Saya download dulu, Kang. Banyak ini ternyata yang masih belum ke-download. Iya, iya. Ini tadi. Bentar yang nggih, Kang. Oh. Oke, saya coba lagi ya. Yang ini? Itu kolase juga, kolase. Jadi huruf itu bisa menjadi elemen juga. Nah, gitu. Tapi tidak untuk dibaca, enggak apa-apa. Tekstur. Yang tadi nggih. Nah, Yang ini daun itu. sama, iya, iya, iya. Lanjut. Nah, ini mosaik. Jadi kalau kolase itu yang dominan adalah teksturnya. Kalau mosaik itu pecahan-pecahannya itu. Jadi ada pecahan yang teratur yang ini. Itulah. Ini mosaik juga ini mosaik. Kita lihat itu ini mosaik ya, mosaik. Sudah jelas toh dengan kolase yang bentuknya tidak teratur itu. Enggak. Ikut. Ini paper craft. Jadi sebetulnya selain melukis, kita tuh tidak usah hanya lanjut gambar saja, ya. Pendidikan seni rupa itu boleh. Minggu depan ini melipat kertas, jadi tidak harus melukis terus sampai mahir, nggak usah. Ini yang harus kita dobrak ini di pendidikan PAUD ini. Jadi jangan nanti kita menggambar ini ya, nggak usah. Kita meloncat-loncat, nanti minggu depan pakai kawat ya, pakai sumbu kompor ya, pakai cuilan perca ya, pakai apa saja gitu. Gitu loh. Jadi ini yang saya pengennya ketemu dengan guru-guru ini. Ya. Membuat revolusi. Misalnya juga memanfaatkan apa yang ada, bahan-bahan yang ada di sekitar kita juga untuk berkreasi gitu. Betul, Daun, apa koran atau apa gitu, ya, nggih. betul. Karena kadang-kadang juga saya pernah itu juga menemukan guru itu kalau nggak punya cat air itu rasanya nggak bisa ngajar melukis gitu. Iya. Padahal nggak pakai bisa mengajar bisa. rupa dan macam-macam. Iya, pakai kumir bisa itu, pakai obat merah bisa. Iya. Nah, ini paper craft juga. Jadi sisa-sisa kertas itu jangan dibuang percuma, cukup dibuat seperti bentuk-bentuk seperti ini sudah menyenangkan sekali. Nggak usah tanya, ini apa? Nggak usah sudah. Iya, betul. Kalau ini abstrak ini. Iya, nanti tahu bisa menginspirasi menjadi arsitek ini dia. Betul. Ya, saya dulu waktu SD juga ini pernah juga membuat seperti ini. Waktu itu terinspirasi dengan majalah Bobo, menceritakan tentang namanya juga anak-anak ya, masih imajinasinya sangat tinggi gitu. Menceritakan tentang seorang anak yang kemudian membuat bangunan karton seperti ini, kemudian malam-malam bisa hidup gitu. Akhirnya saya bikin juga itu dengan harapan malam-malam kok tiba-tiba bunyi gitu, kok ya nggak bunyi-bunyi ya, sayangnya gitu. Iya. Ini yang tadi. Ya, lanjut Bu, lanjut. Nah, ini printing juga. Jadi kentang dibelah dua, kemudian ditoreh. Ya, pakai pisau atau apa. Lalu diolesi dengan tinta. Ditempel. Ini namanya print making. Alias stempel. Gitu ya. Stempel. Oh, ini dari kentang ya, Kung ya. Saya bertanya-tanya ini apa tadi itu.
bekasnya sandal jepit ya nggak apa-apa, tapi Nggih. sulit anunya kalau Ya sandal karena kan nggak halus, nggak rata, nggih. Iya. Kalau mau diukir agak susah. Ketela rabat ya bisa, Nggih. waluh ya bisa. Nah ini Jeruk finger, sepertinya, nggih. finger painting ini, finger pakai. Ini cuman anehnya ya, teman-teman dari PAUD itu membacanya finger painting. Salah itu, pastinya finger. Finger, Ya, oke. finger. Ya, Finger. Gitu. Ini dari seluruh Jawa Timur saya pernah ngetes itu, mulai dari Finger. Banyuwangi sampai Kediri. Iya Bu, dari Banyuwangi sampai Kediri saya tes finger. Wah ya, bisa. Gitu. Ya, finger ya, finger. Finger, bukan finger. Ya. Kalau danger, ya danger. Oh, itu dangerous, oke. Tapi kalau finger, nggak boleh finger. Di Google Translate saja. Ditulis, lalu diketik, lalu di bawah ada gambarnya speaker, dipencet. Ya. Finger. Gitu kan. Oke, berikut Bu. Kayaknya habis ini, Kung. Oke, jadi mungkin acara waktunya juga habis dan Nggih. kalau tidak mencukupi nanti hari Sabtu, hari Rabu lagi kalau ini kan bisa kita online kan juga kan, bisa Nggih, kita live. betul. Gitu. Nggih. Saya kira begitu Bu ya, mohon maaf. Nggih, terima kasih Kung Iman. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk Kung Iman terkait Ya, dengan seni lukis anak-anak. Silakan. Kemarin sempat ada yang tanya juga ya, apakah memang cuma menggambar aja gitu ya seni rupa untuk anak? Ya. Nah, ternyata tadi sudah kita lihat ada berbagai macam kegiatan rupa yang bisa kita lakukan bersama anak-anak ya. Yang menggambar, melukis seperti biasanya gitu ya, kemudian menempel, kolase, montase, mozaik dan lain sebagainya ya, melipat. Nah, ini juga membentuk ya, tadi mungkin plastisin itu juga bisa kita lakukan, Betul, atau tanah betul. liat gitu Kang ya. Ini juga bisa kita Ya. lakukan dalam kegiatan seni rupa untuk anak-anak. Ya. Oke, mungkin karena memang ini dekat-dekat maghrib memang masa rawan ini kalau sore Iya, ini iya. Kung. Iya, iya, Tapi memang betul. jamnya ini saya coba untuk ngubah-ngubah supaya 3 kelas itu bisa barengan, kok ya susah ya nyarinya itu. Akhirnya ya terpaksa pada jam ini gitu nggih. Iya, Ya iya. mudah-mudahan tetap bisa kita maksimalkan untuk menambah wawasan kita, keterampilan kita di bidang seni rupa anak usia dini. Begitu ya Oke. teman-teman. Jadi nanti koordinator dari masing-masing kelas silakan menentukan, mungkin ada sekitar 5 atau 6 mahasiswa di kelasnya yang nanti bisa berkunjung ke Kampung Baca pada minggu depan di jam pelajaran ini ya, jadi hari Rabu jam 16.10 sampai 17.50. Usahakan jangan terlambat ya supaya kita juga bisa mempersiapkan dulu nanti di mana lokasi kita bekerja itu kan tentu saja perlu persiapan ya. Kemudian nanti menata alatnya. Nah, sehingga pada jam 16.10 kita bisa mulai untuk kegiatan perkuliahan kita di Kampung Baca ya. Teman-teman yang lain sekali lagi tetap menyimak melalui Zoom meeting dan tetap ya mengikuti tetap praktek masing-masing di rumah. Jadi mungkin nanti Kung Iman akan menyampaikan alat dan bahan apa saja yang nanti akan digunakan dalam praktek minggu depan sehingga teman-teman sudah siap gitu ya. Semuanya baik yang nanti datang ke Kampung Baca maupun yang di rumah. Begitu nggih? Oke, terima kasih. Terima kasih Kung Iman atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan menjadi barokah untuk Kung Iman dan juga kita semuanya ya, menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan perkuliahan kita hari ini. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Insya Allah berjumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Enggak.